Pas FM, tiba saatnya kita ikuti bersama kajian Kitab Hadis Nailul Autor bersama Ustadz Haji Muhammad Jamhari. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti Pas FM pasti. Halo Mitra Pas, selamat sore. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali rasanya sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang baik tanpa kurang suatu apapun. Mitra Pas, tentu itulah yang patut kita panjatkan, yakni puji syukur kehadirat Allah SWT atas semua yang telah diberikan kepada kita. Di sore hari ini kita bisa berjumpa kembali di kajian kitab Nailul Autor bersama Ustadz Haji Muhammad Jamhari. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti, Mitra Pas. Dan Mitra Pas, telah rawuh beliau Ustadz Haji Jamhari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ovi, gimana Ustadz, sehat? Alhamdulillah, ini tinggal pilek sedikit ini Ustadz yang belum. Iya, memang belum ini rampung rasanya ini juga baru musimnya ini ya, gitu. Iya. Cuacanya di Pati ini luar biasa Ustadz. Jadi memang kondisinya kondisi cuaca tidak menentu ya. Betul. Jadi mestinya itu kemarau, tapi sekarang ini masih banyak hujan begitu ya. Tapi ternyata di daerah lain itu juga malah panasnya luar biasa Ustadz ya. Kemarin di Bali terjadi banjir bandang besar itu ya, diberitakan begitu ya. Ya, dan Mitra Pas, sore hari ini kajian kitab Nailul Autor tentu akan menghantarkan satu topik menarik. Mitra Pas, di sore hari ini masih seputaran tentang jual beli ya Ustadz ya. Jual beli begitu ya. Ini larangan menjual dua kali ditakar. Nah, maksudnya bagaimana nanti akan dijelaskan oleh beliau Ustadz. Dan Mitra Pas, Anda bisa bergabung di SMS dan WhatsApp 085277999101, juga telepon di 0295385877, atau juga bisa langsung cari kami Mitra Pas di fanspage Radio Pas FM Pati 2. Moga silakan Ustadz. Iya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana liyada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para bapak dan ibu, kaum muslimin muslimat, para pendengar sekalian, serta para adik-adik pelajar yang barangkali mengikuti kajian kitab Nailul Autor, yang insya Allah nanti saya akan menyampaikan materi tentang larangan menjual dengan dua kali ditakar begitu, ditakar atau diukur ya, baik itu penimbangan maupun ukuran liter dan lain sebagainya, itu dilarang oleh Rasulullah SAW begitu. Para bapak dan ibu sekalian, sebelum kami melanjutkan perbincangan, mari kita bersyukur lebih dahulu kepada nikmat pemberian Allah SWT kepada kita sekalian, sehingga pada sore hari ini kita bisa bertemu walaupun kita dalam bincang-bincang lewat udara begitu, terutama yang sering mengikuti midhangetaken yaitu Bapak Haji Purwanto, yaitu Ketua PWRI Kabupaten Pati yang kemarin rawuh di Balai Desa Panjunan, ketemu begitu. Selamat sore Pak Haji, dan sugeng midhangetaken, matur nuwun partisipasipun, mugi-mugi kita bisa terjalin ukhuwah begitu beserta ibu. Mudah-mudahan Bapak Haji Purwanto tetap sehat walafiat, begitu juga Bapak pendengar yang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan yang prima kepada kita bersama begitu. Selanjutnya mari Bapak Ibu sekalian kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Sedangkan kita selalu bermohon pada Allah, mudah-mudahan kita yang selalu berupaya bisa itba kepada Rasulullah pun juga tercatat sebagai sahabat Rasulullah yang mutakhir, yang kelak bisa bersama-sama dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Para bapak dan ibu sekalian, kemarin saya memperbincangkan tentang dilarang menjual barang ya, pembelian yang belum diterimakan begitu. Artinya barang dagangan yang masih dalam tawar menawar ya, belum terjadi akad ya atau akad ijab kabul begitu, serah terima, itu kepada kita tidak boleh ditawarkan untuk dijual kepada orang lain. Padahal hal ini itu kalau kita melihat di lapangan itu banyak sekali para pedagang-pedagang itu baru nawar dagangan dari yang baru datang ke pasar ya, kata-kata misalnya orang-orang dari daerah pedesaan membawa dagangan apa saja ya, ditawar oleh pedagang di pasar sebelum terjadinya kesepakatan harga itu sudah kemudian ditawarkan pada orang lain. Ya, nah ini tidak boleh itu. Karena apa? Karena yang kalau ditawarkan kan ini belum sah, belum menjadi haknya. Jadi sama dengan kalau itu menjual milik orang lain, itu tidak boleh itu. Apa saja, jadi berupa hewan, berupa buah-buahan, bahan makanan, ya, kemudian kendaraan dan lain sebagainya, itu tidak boleh secara itu. Ya. Yang baik itu adalah sudah jadi dulu, bahkan kalau perlu sudah paling tidak sudah akad ya, sudah akad. Artinya sudah kesepakatan bahwa barang ini saya beli sekian dan bagi yang menjual ini saya jual sekian, sudah disepakati lah, itu baru boleh ditawarkan kepada orang lain. Apalagi kalau sudah dibayar. Ya, itu akan lebih baik ya, sudah dibayar, sudah serah terima, berarti itu menjadi haknya penjual. Kemudian ditawarkan pada orang lain itu kan haknya sendiri. Ya, itu sah, boleh. Tetapi kalau masih dalam tawar menawar, belum serah terima ya, maka tidak boleh itu ditawarkan kepada orang lain. Ya, nanti akan menimbulkan perasaan yang macam-macam ya. Mungkin kalau nanti ditawarkan kepada orang lain dan ditawar harganya lebih tinggi, nanti yang punya pertama itu akan menjadi kecewa hatinya ya. Tuas tak wenehno iku mau tak dulu dhewe payune akeh ya. Jadi ini menghindari itu, jual beli itu sebenarnya. Karena apa? Karena kembalinya bahwa jual beli itu adalah tujuannya untuk kemaslahatan bersama. Jadi kalau harga naik ya naik semuanya, kalau turun merasakan turun semua begitu. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini mari kita bincangkan tentang menjual barang-barang ya dengan 2 kali takar. Ya, 2 kali takar atau 2 kali timbang ya, karena kadang-kadang orang ya atau pedagang tengkulak ya, penjual itu mempunyai 2 takaran ya. Jadi misalnya beras ya, itu orang yang pedagang beras itu kadang-kadang juga termasuk nakal ya. Maaf ini ya, saya katakan nakal. Karena apa? Kalau membeli itu memakai literan yang bisa ditekan ke bawah ya, sehingga isinya lebih banyak. Tapi nanti kalau menjual itu ditekan ke atas ya, ke atas, ke dalam ya, sehingga isinya berkurang. Begitu pula timbangan, anak timbangan itu kadang-kadang begitulah. Ini namanya penipuan itu ya. Jadi nanti hasil yang dirasakan untung itu menjadi riba itu. Nah, di dalam hadis Nabi yang tercantum di dalam nomor 2825 itu dalam hadis yang cukup singkatnya, Bapak an Jabirin qala nah Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'i ta'ami hatta yajriya fihi sa'an so'ul bai'i wa so'ul mustari. Rawahul Ibnu Majah wa Tirmidzi wa Daruqutni. Dari Jabir
Ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual makanan sehingga berlangsung 2 kali ditakar, yaitu dengan sok milik penjual dan sok milik pembeli. Yang disebutkan dalam hadis Nabi ini agak berbeda dengan apa yang sudah saya katakan tadi. Kalau pedagang punya 2, memang disiapkan ada 2 ukuran, 2 takaran ya. Kalau ini si penjual itu menyiapkan takaran sendiri, ya, takaran sendiri. Nah, nanti kalau ada pembeli, ya, itu nanti pembeli juga membawa alat ukur sendiri, ditakar sendiri. Nah, itu kadang-kadang terjadi perbedaan ya, terjadi beda pendapat begitu. Ya, ini harus ditakar dengan alat takar saya, alat ukur saya begitu. Nanti si penjualnya tidak boleh ya, karena barangkali sudah berbeda ya, dirasakan sudah berbeda ya. Dia merasakan bahwa kalau dengan ukuran saya ini nanti saya akan untung, tapi kalau dengan ukuran orang lain ya itu nanti akan merugi begitu. Nah, ini sudah terdapat di dalam hati di antara penjual ya, penjual tuh khususnya itu sudah ada hati yang tidak lurus itu. Maka di sini dilarang oleh Rasulullah. Jadi di sana dikatakan bahwa so'ul bai'i ya, so'an dengan so' ya, so' itu ukuran di Arab sana begitu ya. So'ul bai'i ya, alat takar dari yang menjual ya, wa so'ul mustari, dan so' atau pengukur yang dari pembeli itu tidak boleh. Sebab nanti terjadi menimbulkan masalah baru itu ya. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain selanjutnya yaitu an Utsman qala kuntu abta'ud tamro min batnin minal yahudi yuqalu lahum banu qainuqa wa abi'uhu biribhin. Fabalagha dzalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Utsman idza ta'ta faktal wa idza bi'ta fakil. Rawahu Ahmad. Dan dari Utsman ia berkata, aku pernah membeli tamar dari suku Yahudi yang disebut Bani Qainuqa, dan aku menjualnya dengan mendapat laba. Kemudian hal itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai Utsman, apabila engkau membeli sesuatu maka mintalah ditakar dulu. Dan apabila engkau menjual sesuatu maka takarlah juga. Jadi kalau di sini memang 2 kali ditakar ya, baik itu kalau membeli minta ditakar dengan takaran pembeli, kemudian nanti menjual lagi. Nah, setelah diterima juga dijual lagi sehingga pembeli itu menjadi penjual juga. Maka ini dianjurkan oleh Rasulullah juga ditakar. Biar yang membeli itu betul-betul tahu bahwa barang yang akan dibeli itu ukurannya sekian begitu. Jadi jangan mengelabui. Sebab kalau sekarang di negeri kita ini kan banyak sekali ya. Jadi barang-barang yang ini bukan hanya barang bahan makanan seperti beras, jagung, bukan hanya itu saja. Tapi kadang-kadang yang tidak enak dimakan, seperti misalnya pasir ya, bahan-bahan bangunan yang lain tuh kadang-kadang alat pengukurnya itu sudah dimodifikasi yang demikian rupa. Maaf, misalnya ada juga wong pasir saja itu ada kadang-kadang mobilnya dimodifikasi. Kalau membeli menggunakan mobil ini ya, yang dimodifikasi bagaimana ya supaya nanti isinya banyak. Nanti kalau menjual itu menggunakan mobil ini juga karena sudah dimodifikasi.
Ya, dia sehingga mereka memperhitungkan bahwa nanti itu akan mendatangkan keuntungan begitu. Padahal itu kalau demikian rasanya itu adalah merupakan penipuan. Ya. Alat pengukur itu mestinya kalau pasir dengan kipik, ya, kipikan, betul-betul harus diukur. Itu kalau pedagang yang jujur. Kalau yang tidak jujur lah itu juga itu nanti ya, sak mobil itu isine iki, tapi kemudian menggunakan mobil lain yang sudah dimodifikasi. Nah ini berdosa ya kalau menurut agama kita. Kalau kita selaraskan dengan hadis Rasulullah SAW ini, kita itu sebenarnya harus sejujur-jujurnya. Kulil haqqo walakanamuro. Ya, katakanlah yang sebenarnya walaupun itu pahit. Ya. Walaupun itu pahit. Ya. Ini hal-hal yang kita sebenarnya dituntun oleh Rasulullah SAW supaya kemaslahatan di dalam masyarakat kita itu betul-betul berjalan baik, ya, sehingga sampai di dalam jual beli ya, kita menggunakan takaran dua takaran sehingga terjadi 2 kali ditakar, ya. Seperti tadi satu takaran milik pembeli, satu takaran milik si penjual. Itu jangan, ya, jangan. Sebaiknya satu pengukur saja, satu takaran saja iki barangnya. Jadi kita jujur. Kalau pakai takaran si pembeli ya disepakati. Kalau pakai takaran yang dimiliki oleh penjual juga harusnya disepakati, tapi terus terang itu harus sepengetahuan antara penjual dan pembeli. Ya, kalau tadi saya katakan maaf para bapak ibu yang sering jual beli, ya, sering menggunakan dua pengukur, ya, 2 takaran. Ya, kalau membeli ditekan ke bawah, kalau nanti menjual ditekan ke atas, itu jangan, itu penipuan itu, ya. Jadi tidak jujur yang sehingga nanti ada yang dirugikan karena tingkah laku kita, itu jangan sampai. Nanti di sana, ya, di hadapan Allah nanti kita akan dikusut yang sebaik-baiknya. Begitu pula timbangan, ya. Ya, di sana itu wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun itu, ya. Jadi neraka wel itu diancamkan untuk orang-orang yang kalau menjual ya itu mengurangi timbangan atau mengurangi ukuran begitu. Jangan sampai, jadi sebaiknya itu memang kalau harganya dipatok sekian, ya timbangannya harus betul-betul sesuai dengan ukuran yang sebenarnya begitu. Jangan sampai dikurangi, ya. Kadang-kadang kita nimbang nanti ditekan sedikit, bahkan kadang-kadang dibantu dengan karet atau benang begitu kadang-kadang, ya. Lo kok tahu, ya ini permainan itu kan jiwa seseorang itu kan juga bisa juga diketahui orang lain begitu, ya. Jadi kalau tidak dilihat oleh orang ya tidak apa-apa, tapi kalau yang melihat Allah kan pasti nanti akan terkena pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustadz Ovi, ini sangat singkat, ya, hanya dua hadis saja tentang menjual dengan 2 kali ditakar itu ternyata itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Apabila sudah ada yang ingin bergabung, tolong Ustadz untuk dipandu supaya kita lebih bisa nanti saling memperbincangkan masalah ini supaya kita lebih jelas begitu. Oke, dan Mitra Pas, monggo silahkan untuk Anda di sore hari ini yang ingin bergabung di SMS maupun WhatsApp 085277999901, juga telepon di 0295385877. Untuk panjenengan Mitra Pas yang sudah hadir di telepon, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari siapa di mana? Dari Mas Udin di Juwana. Monggo silakan Mas Udin. Ya, ini mau tanya Pak Ustadz. Misalnya kita beli sesuatu di pasar, ya Pak, misalnya beli gula atau beli beras itu sudah ditakar dari pasar, dari penjualnya sekian kilo.
Tapi ketika sampai di rumah, kebetulan kita punya takaran sendiri, kok berbeda dari penjual tadi. Nah ini bagaimana nih Pak Ustadz? Apakah ini kategori penipuan atau tidak ini Pak Ustadz? Ketika kita timbang di rumah kok berbeda dari yang dari penjual tadi gitu Pak Ustadz. Iya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masudin ya di Juwana ya. Memang begitulah ya. Jadi begitulah. Namun demikian nanti kata ini Pak Masudin yang belanja ya, kemudian dilakukan demikian, nanti juga akan rame juga. Itu akan rame juga. Mestinya Pak Masudin ini menimbangnya kembali atau menakarnya kembali itu di hadapan mereka begitu, di hadapan penjual. Jadi maaf, ini jangan sampai di rumah ditakar lagi. Kalau nanti misalnya Pak Masudin nanti menuntut kepada si penjual, nanti ya ada perkiraan-perkiraan atau suudzon yang berbeda begitu ya. Jadi sebaiknya memang kalau ingin kita mengetahui yang sebenarnya ya kita harus menyiapkan timbangan atau kalau takaran ya pakai literan begitu ditakar ya, itu bagaimana supaya mereka tahu begitu. Ini maaf ya, ini bukan melehke loh Pak Masudin ya, bukan melehke si penjual, tetapi ini kita kan inginnya itu supaya kita itu tidak ada unsur penipuan gitu loh. Karena yang dinilai dosa itu adalah ini, ada unsur penipuan begitu. Jadi 1 kilo ya dikatakan atau dibungkus itu 1 kilo ternyata kurang, itu kan penipuan namanya. Tapi kalau nanti misalnya ditimbang setelah dibawa pulang, nanti orang yang menjual tidak akan percaya. Mungkin akan timbul fitnah yang lain lagi, memberitakan bahwa lah ini sudah dikurangi gitu ya. Nanti jangan. Tapi kita bukan melehke si penjual, tetapi seizin mereka ini coba saya cocokkan dengan timbangan saya misalnya. Kita jujur-jujuran saja begitu. Jadi memang kadang-kadang orang itu merasa mencari untung itu kadang-kadang dengan cara-cara yang tidak benar. Ya, jadi begitu. Makanya kalau kita berdoa itu Pak Masudin ya, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah begitu ya. Mudah-mudahan Allah, ya Allah tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar, kemudian berikan kepada kami kemampuan untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya itu. Itu doa kita itu kadang-kadang sudah sering kita ucapkan tetapi belum bisa amalkan begitu. Begitu pula yang batil ya. Wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Dan tunjukkan pada kami bahwa yang salah itu salah, yang batil itu batil, yang jelek itu jelek, kemudian berikan kemampuan pada kami untuk menjauhkan dengan sejauh-jauhnya. Itu kadang-kadang belum bisa kita lakukan secara konsekuen begitu. Jadi begitu Pak Masudin ya. Jadi tolong itu kalau memang untuk meluruskan sesuatu yaitu ditimbang ketika kita masih berada di hadapan antara penjual dan pembeli, sehingga nanti tidak ada dugaan-dugaan wah kowe ngapusi saya ngapusi kowe wis kok kurangi lah, ini jangan begitu ya. Saya kira begitu aja Pak Masudin. Atau barangkali kalau memang mau ditimbang di rumah ya cukup tahu aja lah dan tidak diulangi untuk kembali beli di situ gitu ya. Begitu saja. Kalau memang itu ditimbang seperti Pak Masudin ya tidak untuk mencocoknya itu ya sudah kita terima. Kalau begitu nggak usah diulangi penjual gitu. Ini jebule kok ya begini gitu ya. Jadi nanti mengulang membeli lagi atau tidak itu ya terserah, seperti nun sewu Pak Masudin misalnya begitu Ustaz ya. Iya. Persis seperti saya tadi sore Ustaz. Ya, ini cerita saja, ini saya tadi sore kan beli kertas kado yang biasanya harganya 1.500. Nah itu harganya 5.000 Ustaz. 5.000.
Dan akhirnya ya wes lah, nggak usah diulangi dibeli di situ. Gitu Iya, gitu aja, itu lebih maslahat, artinya lebih baik gitu, tidak menimbulkan paling tidak itu perselisihan di antara penjual dan pembeli. Betul. Begitu. Jadi yang satu ngempet ya begitu, walaupun batin ya. Batin. Iya. Seperti Ustadz Ovi kan batin Oh juga iya, tetap. loh. Biasanya ini hanya 2.000 kok, ini 5.000. Iya, dan mitra pas yang sudah bergabung juga di sore hari ini, terima kasih. Ada dari siapa ini, Bu Solihah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih konsekuensi untuk penjual yang nakal pada timbangannya? Terima kasih. Iya, tadi begini Bu Solihah ya, tadi sudah saya kemukakan salah satu ayatnya ya di dalam surat Al-Mutaffifin itu ya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, begitu ya. Bahwa neraka wel itu neraka yang paling dingin ya, paling dingin. Jadi neraka itu memang bermacam-macam ya, itu kalau tidak keliru ada 8 jenis neraka ya. Kalau yang paling panas itu neraka jahanam ya. Neraka jahanam yang paling dingin itu neraka wel ya. Wel bahasa Jawanya apa itu ya, wel-welan gitu ya. Jadi karena dingin, saking dinginnya gitu. saking dinginnya malah sampai ruas-ruas persendian itu bisa lepas sendiri saking dinginnya begitu. Di dalam tafsir Departemen Agama itu dikatakan di sana begitu ya. Ini neraka wel itu disiapkan untuk orang-orang yang kalau menjual itu dikurangi timbangannya atau ukurannya, tidak sepengetahuan dari si pembeli begitu. Jadi berkhianat begitu. Ya jangan sembrono lah kita ya, merasa untung, wah iki sing tuku meneng wae aku untung. Ini bukan keuntungan, malah justru itu kerugian itu sebenarnya, karena kita di bawah ancaman neraka well yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi begitu Ibu, bahwa bagi yang mengurangi timbangan, mengurangi ukuran ya. Kalau ukuran meter misalnya dikurangi 1 meter dikurangi berapa senti begitu, itu termasuk di situ. Jadi jangan sampai ya, kalau 1 meter ya 1 meter persis, kalau 1 kilo 1 kilo persis. Nah, maunya ambil untung berapa ya? Mengambil untung itu kalau kemarin kan sudah saya katakan, berapapun mengambil untung tapi jangan menipu. Artinya mengurangi ukuran, atau mungkin mengatakan wong aku sing tuku kuwi 10.000 wae sik aku rugilah tuku 9.000, padahal iku 9.000 wis untung. Iya, mana rugi. Ada penjual yang pengen rugi gitu kan, ada ya Ustaz ya. Iya. Tapi kalau dikatakan begitu kan jadinya menipu. Betul. Tadi itu iya. Tapi jadi, pada prakteknya memang ya mohon maaf ada lah, ya, ada oknum yang seperti itu. Iya. Cuma kemarin kan ditanyakan oleh Ustadz Ovi itu, nah ini kalau mengambil keuntungan berapapun boleh ya boleh, tapi ya kita itu juga ada etika jual beli kemarin itu ya. Jadi nek dijupuk untung ki kok kebanteran ya, kakean niku ya mesake sing tuku gitu ya. Jadi ini ya, jadi kita juga pakai etika ya. Sopan santunnya orang jual beli itu begitu. Aku kena ya piro wis sing tuku ki medin manut, tapi nek aku ngeli penong ngantek ping 3 ya kakean gitu ya Tat ya. Jadi betul. Begitu. Iya, dan Mitra Pas di sore hari ini dan Ustadz Jamhari ini tinggal 1 menit lagi ini Mitra Pas. Sisa ini barangkali untuk kesimpulan di sore hari ini. Iya, terima kasih Ustadz Ovi. Jadi begitu para bapak dan ibu sekalian, saya sampaikan banyak terima kasih atas bergabungnya dalam perbincangan ini, walaupun sedikit, mudah-mudahan bisa memperbaiki kondisi kita terutama di dalam jual beli itu, sesuaikan dengan
ajaran Allah dan Rasulnya supaya kita betul-betul mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Maaf Bapak Ibu sekalian karena waktu yang membatasi kita, maka sekali lagi mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada Ustadz Ovi yang sore hari ini mendampingi saya sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan menjadi amalan sholiha bagi kita bersama begitu. Kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan ilmu, pengetahuan yang banyak, menghiasi diri kita dengan sehat walafiat, ya, membaguskan diri kita dengan sopan santun, ya, kemudian iman dan takwa kita itu menjadikan diri kita menjadi lebih terhormat, lebih dimuliakan oleh orang lain dan Allah Subhanahu wa taala begitu. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita akhiri dengan mengucap hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mitra pas, demikian akhir dari perjumpaan kita di edisi hari ini untuk kajian kitab Nailul Autar. Terima kasih untuk atensi Anda yang sudah bergabung dari awal tadi sampai akhir ini. Terima kasih, mudah-mudahan menjadikan kita menjadi hamba yang lebih baik dan lebih baik lagi. Ovi pamit, selamat sore, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.